Sahabat Trias Kredensial, kita bersua lagi. Salam kredensial. Selama kekuasaan Orde Baru, komunikasi politik hampir tidak pernah memperlihatkan wujudnya yang utuh. Kebebasan berpendapat terbelenggu sehingga tidak memberikan jalan bagi tumbuhnya partisipasi politik secara bebas. Menjadi sebuah catatan menarik karena proses demokrasi saat itu terjadi tengah arus reformasi dan kemajuan teknologi komunikasi yang membuat munculnya kecenderungan iklan politik di media massa. Menyikapi kondisi politik yang tak menentu seperti itulah, mendorong para elit politik berupaya membangun popularitas dan elektabilitas politik untuk menarik simpati dengan cara mengadakan survei dan mengangkat konsultan politik. Suatu hal yang tidak boleh dilepaskan dalam kancah politik saat ini adalah survei. Karena survei politik dapat dikatakan sebagai sebuah keajaiban dalam dunia politik sekalipun mempunyai kelebihan dan kekurangan. Survei politik memang merupakan metode cemerlang dan efisien untuk membawa kemajuan pada dunia politik. Namun, itu tidak dapat membuatnya terlepas dari masalah. Yang terpenting dari seputar survei politik sekarang ini, survei para calon kandidat presiden adalah para pemilih sayogianya mulai sekarang mulai memperhatikan dengan cermat, menelaah dan mengamati platform-platform, program-program dan janji-janji yang diusung para calon kandidat presiden dan koalisi partai politik yang mendukung mereka. Tujuannya adalah agar kita tidak salah pilih dan menjatuhkan pilihan politik secara rasional dan jernih di bilik suara nanti. Sebab kalau tidak, kita harus menanggung beban akibat buruk dari pilihan yang keliru selama 5 tahun ke depan sesudah pemilu. Untuk bahas tentang survei ini, tentang survei para calon kandidat presiden yang akhir-akhir ini semakin marak, Trias Kredensial mengundang Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, yang selama ini menggumuli dunia survei. Selamat datang Bung Arya. Terima kasih Pak Trias. Terima kasih sekali meluangkan waktu datang ke Studio Cemara di program Trias Kredensial. Ganggu waktunya ya. Tidak Pak, tidak. Ya. Terima kasih sudah mengundang. Ya, terima kasih sekali. Saya ingin ngobrol dengan Bung Arya berkait dengan survei. Ya, belakangan ini kan banyak survei calon kandidat presiden. Hampir seminggu sekali selalu muncul yang baru dari banyak lembaga survei. Nah, kita akan bincang masalah-masalah itu. Pemilu kan masih 3 tahun lagi ya, tahun 2024. Tapi sekarang kita lihat sudah banyak lembaga survei yang mensurvei para calon kandidat, calon kandidat presiden, ya, dan dirilis hasilnya. Dan kemudian kita tahu hasilnya seperti itu. Apakah ada manfaatnya ya? Ini orang umum mencatatnya, manfaatnya apa? Wong sudah masih lama, ya apa manfaatnya ya? Ya, baik. Makasih Pak Trias. Jadi saya kira ada paling nggak 2 manfaat ya. 2 manfaat. Yang pertama itu survei itu penting untuk memprediksi kemungkinan politik ke depan. Jadi karena dia menjadi diagnosis, dia mendiagnosis apa yang tengah terjadi, persepsi, sikap, ya, kecenderungan publik. Dia pada level pemilih dapat memprediksi bagaimana mood publik ketika survei dilakukan. Kalau surveinya terkait pemilu presiden atau pemilu legislatif, tentu Pak survei dapat memprediksi kemungkinan pilihan publik kepada kandidat mana, kepada partai yang mana. Nah, yang kedua, manfaatnya tentu juga bagi aktor-aktor atau partai politik yang akan berlaga di 2024. Bagi partai, tentu survei menjadi penting untuk memetakan siapa kompetitornya. Kemudian memetakan juga di mana basis-basis suara partai. Apakah basisnya di Pulau Jawa, luar Pulau Jawa, segmennya itu apakah segmennya anak muda, kemudian segmen yang lebih senior, kemudian memetakan juga isunya, kira-kira isu yang disukai publik apa.
Oke. Nah, jadi itu Jadi, manfaat bagi partai. Jadi bahan Nah, kampanye jadi ya. ketika dia sudah punya pemetaan dari sisi pemilih, dia bisa mendesain kira-kira pesan kampanyenya apa, isu kampanye yang akan mereka buat apa. Nah, Yang disenangi publik. Yang disenangi publik apa. Atau jadi harapan publik. Atau menjadi harapan publik. Ya. Yang kedua, manfaat bagi kandidat ya. Kandidat ini ada kandidat presiden, kandidat calon anggota legislatif, dan 7 bulan setelahnya ada kandidat kepala daerah. Bagi kandidat, mereka kan tentu akan berkontestasi dengan kandidat lain. Mereka juga tentu butuh mengetahui kira-kira basis kompetitornya di mana nih. Oke, wilayah mana? Wilayah kompetitornya di mana, kemudian persepsi masyarakat terhadap kompetitor dan terhadap dirinya gimana. Sehingga dia bisa mengevaluasi, membuat perencanaan kampanyenya ke depan akan seperti apa. Nah, jadi survei lebih murah dibandingkan misalnya kita menanyakan satu persoalan kepada populasi yang jumlahnya 270 juta pemilih ya. Nah, pemilihnya mungkin sekitar 200 jutaan ya. Nah, kalau survei kan dia mengambil sampel dari populasi yang ratusan juta itu dengan menanyakan secara acak kepada 1.200 orang pada level nasional misalnya, survei dapat memprediksi kecenderungan itu. Nah, yang ketiga nih Pak Andreas, yang ketiga bagi publik. Bagi publik. Nah, bagi publik kan publik butuh kira-kira publik dapat menyuarakan apa yang menjadi kelah kesahnya. Misalnya dalam survei ditanyakan ke publik kira-kira saat ini bagaimana publik mengevaluasi kinerja pemerintahan. Bagaimana publik mengevaluasi situasi ekonomi keluarga misalnya. Atau bagaimana publik mengevaluasi kebijakan-kebijakan strategis. Misalnya kebijakan kartu prakerja, kebijakan undang-undang cipta kerja gitu ya. Nah, dan publik juga bisa menyuarakan kira-kira apa masalah-masalah yang tengah dirasakan publik. Jadi kira-kira itu 3 hal yang menjadi manfaat kenapa survei itu dalam negara demokrasi jadi penting. Tidak hanya bagi publik, tapi juga bagi pemerintah. Bagi pemerintah bisa mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang sudah diputuskan gitu. Dari 3 manfaat tadi, saya lihat manfaat pada calon, pada kandidat sangat penting kan itu. Masukan-masukan, peta, daerah, keinginan masyarakat apa, kekuatan lawan dan sebagainya ya. Tapi kenapa ya masih ada juga yang mengatakan, itu kami nggak akan mengantung pada survei. Hasil survei nggak akan kami pegang, kira-kira gimana? Nah, survei itu semacam dia diagnosa politik lah. Kalau kita ke dokter, itu setiap tahun misalnya kita check up ya. Check up itu kan kita dengan sampel darah kita diambil, mungkin beberapa tetes ya. Itu kita bisa mengetahui apakah ginjal kita bagus apa enggak, usus kita kolesterol apa enggak, asam urat apa enggak gitu ya. Jadi untuk mengetahui bagaimana kesehatan kita ini seluruhnya, kita nggak perlu ambil seluruh darah kita. Betul. Kita hanya perlu ambil beberapa tetes sehingga kita tahu bagaimana kondisi kesehatan kita. Nah, survei juga seperti itu. Survei untuk mengetahui bagaimana preferensi publik, sikap publik, kecenderungan publik, itu kita nggak perlu menanyakan ke semua populasi, tapi dengan mengambil sampel dengan metodologi dan prosedur yang ketat, kita bisa memprediksi itu. Dan kalau kita lihat track record-nya, Pak Andreas, rekam jejak survei ini. Nah, kalau kita lihat memang ada variasi-variasi, terutama di pileg yang nggak sepenuhnya, jadi level kemampuan survei memprediksi itu kan ada level akurasi dan presisi. Nah, pada level akurasi dan presisinya, terutama di pileg, memang masih ada jeda, masih ada selisih antara prediksi lembaga survei dengan hasil sesungguhnya. Tapi kan ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Misalnya durasi masa kampanyenya, kandidatnya, isu yang ketika itu tengah bergulir. Tapi sejak pemilu 2004 itu survei paling tidak mampu memprediksi siapa capres yang terpilih ya. Siapa partai mana 3 besar minimal gitu ya. 3 partai mana yang 3 besar akan memenangi. Misalnya sejak 2004 survei sudah memprediksi bahwa Pak SBY akan memenangi pemilu di putaran kedua ketika itu bertarung dengan Bu Mega. Begitu juga 2009, 2014 dan 2019. Memang ada
ada perbedaan-perbedaan antara lembaga survei. Kita bisa diskusikan setelah ini. Itu tadi saya sampaikan kenapa ya? Maksud saya tidak sepenuhnya benar kalau partai politik atau kandidat bahkan tidak akan sepenuhnya percaya pada hasil survei. Kan ada yang selalu mengatakan gitu. Tidak seluruhnya benar jadinya ya. Enggak, saya percaya bahwa survei itu mampu memprediksi. Mampu memprediksi pada level pilpres, dia mampu memprediksi siapa yang akan menjadi calon presiden. Bahkan kalau situasinya tidak berubah banyak, setahun 2 tahun menjelang pilpres masih itu, valid, masih cukup bisa ini. Tapi kecuali memang kalau kompetisinya ketat seperti sekarang nih, jarak antara Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies itu kan selisihnya relatif tipis ya, sehingga kemudian itu agak susah diprediksi. Tapi kalau gapnya tinggi, itu kemungkinan bisa. Misalnya kita ingat kasus survei di Jawa Timur ya antara Pak Dekarwo dengan Bu Khofifah, itu kan kompetisinya ketat banget ya. Yang dulu. Pertama kemudian, ya memang ada beberapa situasi-situasi yang tidak normal gitu ya. Jakarta misalnya Pak Ahok dengan Pak Anies gitu ya. Tapi kalau kita lihat semua survei, dia menjadi instrumen, alat ukur yang sudah diterapkan nggak 1-2 kali Pak Trias. Dia udah diterapkan ratusan kali. Nah, dia sebagai alat ukur itu sudah teruji. Sudah valid untuk mengukur kecenderungan-kecenderungan. Jadi menurut saya survei itu masih sangat valid untuk memprediksi kemungkinan. Memang ada suara-suara penolakan. Tapi itu biasanya terjadi karena orang mungkin dia merasa dia mendapatkan disinsentif dari publikasi hasil survei. Mungkin kandidat yang dia dukung nggak begitu memuaskan ya, atau suaranya rendah. Kekhawatiran itu terjadi karena beberapa hal. Pertama, jadi ada efek dari publikasi hasil survei. Efek publikasi yang pertama itu kalau seorang kandidat yang dipublikasi hasil surveinya rendah, kemungkinan dia untuk menggrab donasi itu sulit. Kaitannya dengan donasi dari logistiknya sulit. Orang akan berpikir ngapain dia nyumbang karena hasilnya rendah. Nah, yang kedua efek kepada pemilih. Kalau misalnya kandidat atau partai dipersepsikan rendah menurut hasil survei, itu terjadi konsolidasi politiknya lebih susah. Ada ekstra biaya untuk merawat konstituen, untuk menggerakkan misi partainya menjadi lebih berat. Nah, itu penolakan itu lebih terjadi pada aspek non teknis sebenarnya. Aspek X lah ya. Dari survei itu sendiri. Saya percaya mayoritas partai politik itu sebenarnya percaya survei. Lihat survei ya. Tapi karena ada faktor X tadi, kesulitan mereka untuk mendapatkan political financing, ongkosnya lebih mahal untuk merawat mesin partai, itu membuat akhirnya mereka mencari alibi, excuse gitu. Ya, Bung Arya, kan banyak lembaga survei ya, seperti yang telah selalu terjadi kan selalu beda-beda. Selalu beda-beda hasil surveinya. Meskipun mungkin yang jumlah dipercaya sama ya, daerahnya mungkin juga sama, tapi hasilnya beda. Kenapa hal itu beda? Banyak orang yang bertanya, kenapa ya kok beda-beda ya? Kenapa itu ya? Gitu. Saya kira ada 2 hal. Nah, ini dua terus nih. Yang pertama 3 tadi. Ada 3. Ada 2 hal ya. Yang harus yang mempengaruhi kenapa terjadi perubahan-perubahan itu, perbedaan-perbedaan hasil satu lembaga survei dengan lembaga survei yang lain. Yang pertama menurut saya adalah soal kemampuan teknis atau kompetensi. Ya. Nah, kompetensi ini ada beberapa halnya juga. Pertama, kompetensi dalam hal metodologi. Nah, kompetensi metodologi ini terkait misalnya seberapa mampu lembaga survei melakukan proses metodologi pelaksanaan survei. Metodologi itu terkait misalnya kemampuan untuk melakukan proses pengacakan. Apakah metodologinya itu probabilitas atau non-probabilitas. Nah, kalau probabilitas itu kan semua unit di populasi itu punya hak atau kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai responden. Nah, survei yang probabilitas dengan survei non-probabilitas tentu hasilnya akan beda. Jauh nggak biasanya? Jauh sekali. Jauh sekali probabilitas dengan non-probabilitas ya. Nah, kemampuan metodologis ini penting karena misalnya survei yang dilakukan tanpa kemampuan metodologi yang baik gitu ya, pemahaman terhadap proses pengacakan, proses sampling,
Nah, itu juga akan mempengaruhi hasil survei. Nah, itu yang pertama, kemampuan metodologi. Yang kedua, kemampuan dari sisi manajemen surveinya. Saya ralat deh. Kemampuan pembuatan instrumen. Nah, hasil survei juga akan berbeda kalau question ordernya juga berbeda, urutan pertanyaannya. Oh gitu. Itu pengaruh ya? Itu pengaruh terhadap psikologi orang ketika menjawab. Urutan pertanyaannya. Oke. Apakah misalnya dilakukan probing terhadap itu? Apakah pertanyaan elektabilitas itu ditaruh di depan dulu, di tengah atau di akhir? Itu berpengaruh. Itu berpengaruh terhadap psikologi orang ketika menjawab. Nah, psikologi responden ya. Psikologi responden. Nah, pemilihan diksi-diksi juga. Jadi itu terkait kemampuan bagaimana lembaga survei menyusun instrumen atau kuesioner. Kemampuan yang ketiga, kemampuan teknis yang ketiga soal manajemen survei. Manajemen survei ini terkait bagaimana proses coaching dilakukan kepada enumerator, bagaimana kemampuan enumerator mengumpulkan data di lapangan, proses pengacakannya, proses wawancaranya, dan lebih penting bagaimana lembaga survei memastikan quality controlnya atau kendali mutunya. Apakah dilakukan proses spot check atau tidak? Apakah surveinya dilakukan kendali mutu atau tidak? Apakah responden dipilih secara acak lagi kemudian ditemui pasca survei dilakukan? Beda ya, sangat beda nanti. Sangat beda. Kalau cuma tidak ditemui tapi lewat. Iya, jadi gini. Jadi setelah survei itu ada tim yang khusus menemui responden lagi, ditanyakan apakah Anda pernah diwawancarai, berapa lama proses wawancaranya, apa yang ditanyakan, gitu ya. Nah, jadi itu mempengaruhi proses atau hasil dari survei itu sendiri. Nah, jadi ada 3 kemampuan metodologi, kemampuan menyusun instrumen, dan kemampuan manajemen survei. Manajemen survei ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau tidak ada proses kendali mutu, bisa aja di lapangan enumeratornya cheating, berbuat curang. Ya itu terjadi ya kayak itu gitu. banyak terjadi, Pak Trias. Kecurangan itu misalnya by design atau ada yang by design juga, misalnya enumerator tidak menemui responden secara acak, atau dia memilih asal-asalan responden itu. Kan proses acaknya berlapis tuh Pak Trias. Kita ke desa, diacak RT RW-nya, datang lagi ke RW, di list lagi kakak di rumah tangga, itu sampai proses pengacakan rumit di rumah tangga. Bertahap sekali. Tapi kalau enumeratornya hanya datang ke pasar cari orang, datang ke sekolah, datang ke jalan ketemu orang, itu nggak probabilitas. Nah, ada juga yang wawancara temannya, wawancara saudaranya, itu juga bisa wawancara diarahkan juga kan? Bisa diarahkan. Nah, jadi kalau quality control itu tidak dilakukan secara ketat, itu hasilnya akan terpengaruh. Itu yang membuat hasilnya beda-beda. Itu hasilnya akan beda-beda. Karena mungkin ada lembaga dia nggak, proses kontrolnya udah lemah, atau dia nggak melakukan proses kontrol. Nah, jadi itu hal pertama yang menentukan itu, metodologinya. Kemudian kemampuan kuesioner dan manajemen survei. Nah, hal yang kedua adalah hal non-teknis. Non-teknis itu terkait misalnya soal pengalamannya. Seberapa berpengalaman dia melakukan survei. Apakah rekam jejaknya? Apakah lembaga survei itu sudah berkali-kali melakukan survei atau tidak? Atau baru pertama? Track recordnya gimana? Apakah dia pernah keliru memprediksi misalnya? Nah, yang kedua selain soal pengalaman itu soal kredibilitas. Kredibilitas itu apakah dia memang misalnya jujur atau enggak melakukan proses survei? Apakah dia secara sungguh-sungguh melakukan prosedur yang ketat atau enggak? Nah, yang ketiga soal independensi itu jadi penting. Independensi itu apakah dalam proses pelaksanaan survei itu, memang survei itu tentu ada ini kan lembaga survei ini perusahaan jasa. Betul, ya. Karena dia perusahaan jasa tentu ada kliennya. Betul. Tapi dalam proses pelaksanaan survei itu klien itu nggak berhak, gitu ya, ada jaraknya. Seharusnya. Memang harusnya seperti itu. Ya, makanya seharusnya begitu. Ya. Klien tidak boleh utak-atik hasil survei, tidak boleh merubah hasil survei. Nah, jadi ketika proses dealing dengan klien itu lembaga survei harus menjelaskan itu, bahwa benar saya adalah klien Anda, tapi Anda nggak boleh melakukan bla 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 bla. Nah, ikut campur ya? Ikut campur dalam proses
hasil itu. Nah, proses perbedaan-perbedaan itu terjadi karena itu. Kemampuan teknis melakukan surveinya yang berbeda, kemudian soal integritas, pengalaman, dan independensi. Ya, Bung Arya, itu tadi ya, makanya hasilnya bisa beda-beda ya. Dan kalau survei tadi yang pertama saya tanyakan, ini masih jauh kok survei. Ya, bukankah elektabilitas, popularitas calon ke depan masih dinamis? Bahkan tingkat keterpilihan capres pun masih akan mengalami pergeseran dan pergerakan. Lalu bagaimana ya kita maknai hasil-hasil survei yang beredar ini? Gimana? Ya, saya melihat pertama dia sangat dinamis. Hasilnya sangat dinamis. Kenapa dinamis? Karena belum ada kandidat yang definitif. Nah, belum ada kandidat yang definitif dicalonkan partai. Nah, ketika belum ada kandidat yang definitif, tentu lembaga survei akan mencoba melisting nama-nama yang potensial dicalonkan partai. Karena banyak nama, tentu pilihannya tersebar. Nah, tapi ada beberapa skenario juga yang dilakukan lembaga survei. Misalnya, setelah dia melisting 30 nama, 20 nama, kemudian dia kerucutkan jadi 3, jadi 5, jadi 6 gitu ya. Tapi kan proses pengerucutannya itu hanya berdasarkan asumsi dari lembaga survei yang bersangkutan. Atau berdasarkan analisa. Kira-kira calon ini kemungkinannya bisa maju atau enggak. Kira-kira calon ini bisa maju atau tidak. Dengan dasar pertimbangan ini. Pertimbangannya ini. Ya, jadi itu yang terjadi. Jadi belum ada kandidat yang definitif sehingga hasil surveinya pasti akan dinamis sekali. Tergantung misalnya bagaimana pergerakan dari calon itu. Apakah dia melakukan sosialisasi yang matang gitu ya, atau dia bergerak ke bawah secara aktif gitu, itu juga mempengaruhi. Tapi ketika partai-partai sudah memberikan sinyal dukungan kepada calon tertentu, itu baru kemudian hasilnya trennya mulai stabil gitu. Jadi saya potong. Jadi kalau sekarang ini kan belum ada partai yang mengendorse ya, secara resmi gitu ya. Sehingga hasil-hasil yang beredar, entah itu Prabowo, Ganjar, Anies dan sebagainya itu masih sangat dinamis. Dan jadi hasil misalnya, makanya ketika misalnya ada proses simulasi pasangan, misalnya Pak Prabowo, Ganjar, Anies, ketika simulasinya diubah-ubah, itu pasti hasilnya akan beda-beda. Nah, karena orang bayangkan responden juga dipaksa untuk berpikir kira-kira kalau calon ini maju, pilihan Anda bagaimana? Simulasi kedua, kalau calon ini maju, pilihan Anda seperti apa? Persis. Nah, dia akan fluktuatif terus, akan dinamis terus. Nah, tapi ketika sudah definitif, jangan-jangan gini Pak Trias, jangan-jangan calon-calon yang maju sekarang, yang mau maju, yang mau maju, yang sudah masuk daftar ya, yang sudah masuk radar ini, jangan-jangan ketika hasilnya calon partai sudah memberikan sinyal yang kuat, jangan-jangan ada yang nggak maju juga, dapat tiket juga nih. Nah, jadi dia survei itu harus dibaca ketika waktu proses pengumpulan datanya. Nah, memang ada tren, misalnya trennya kandidat tertentu dia melesat naik, ada kandidat tertentu dia stagnan, itu ada tren. Tapi tren itu juga harus dibaca ketika prosesnya itu dalam kondisi masih ada nama lain. Nah, tapi ketika misalnya kita sebut nama apa Patrias ya? Saya calon X lah ya. Calon X dia sekarang stagnan. Dia stagnan mungkin karena ketika disandingkan dengan calon-calon populer lain, dia basis masanya terbelah, lari ke calon lain. Tapi ketika calon lain itu namanya nggak ada nanti, dia bisa tinggi. Bisanya dia bisa naik. Karena yang tadi ya. Karena dia suaranya ditarik lagi gitu. Juga bisa karena memang belum jelas kendaraannya. Jelas kendaraannya. Itu juga mempengaruhi kan? Itu juga mempengaruhi. Dugaan saya nih Pak Trias, dalam 6 bulan sampai 1 tahun ke depan, hasilnya nggak akan gerak-gerak jauh. Artinya dari yang sekarang? Dari yang sekarang. Ya 3 besar kita tahu ya, Pak Prabowo, Pak Anies sama Pak Ganjar.
Pak Prabowo, Pak Ganjar, sama Pak Anies. Terbalik ngomongnya bisa berkaruh juga ya. Itu kan yang mainstream hasilnya seperti mainstream, itu. ya. Yang mainstream hasilnya seperti Sekalipun partai belum secara resmi mengendorse, kan? belum endorse. Kecuali Tapi ketika Prabowo, ya. sudah ada di endorse, ya, sudah kelihatan arahnya nih, itu pasti akan berubah, Pak Ganjar. Pasti akan berubah. Ya. Bisa-bisa kandidat tertentu langsung legit. Bisa jadi hasil ini akan mendorong partai untuk mengendorse ya. Bisa ya? Bisa juga. Bisa juga. Tapi kalau kita lihat proses kandidasi sekarang itu, partai merasa begini. Partai merasa didikte. ada kebutuhan lain nih, Pak Trias. Jadi pemilu 2024 ini dia berbeda dengan 2019. Ini agak potong sedikit. Apa bedanya itu menurut Anda ini? Saya keluar dari survei ini. Apa bedanya itu? Apa bedanya? Ya. Pertama, tidak ada petahana. Betul, satu. Nah, itu satu dong. Jelas tidak ada itu. petahana. Satu. Jadi ini free fight ini ya? Ya, sehingga partai-partai kontestasinya lebih bebas. kompetitif, lebih bebas. Ya. Karena relatif nggak ada yang dapat keistimewaan, privilege ya. Nggak dapat keistimewaan. Ya. Nah, kemudian sumber-sumber pendanaan politik juga relatif agak tersebar juga nih. Ya, cair. Agak cair ya. Yang kedua, pemilu 2024 dilaksanakan pada tahun yang sama dengan pilkada. Jadi 7 bulan setelah pemilu legislatif, Novembernya akan dilaksanakan pilkada. Kita ingat, pilkada 2024, proses pencalonannya itu, syarat pencalonannya, mengacu pada hasil pileg. Oke. Karena dia mengacu pada hasil pileg, tentu partai bagaimanapun harus betul-betul berjuang supaya di pilkada dia bisa mencalonkan sendiri ya, atau berkoalisi dengan partai lain. Di pemilu 2009 beda-beda karena pilkada kita bertahap ketika itu. 2018 dilaksanakan pilkada serentak, 2020 dilaksanakan pilkada serentak, sebelumnya 2017. Kalau nanti kan lakukan serentak sehingga strategi partai akan berbeda. Dan mereka melihat bahwa tugas mereka itu karena mereka berpikir begini. Mungkin keinginan untuk menang dua-duanya itu menjadi lebih besar. Karena ketika mereka menang di level legislatif juga, itu akan menjadi tiket mereka di pilkada. Nah, skenario yang berbeda, kondisi yang berbeda itu yang membuat akhirnya pilihan-pilihan partai untuk mendukung calon tertentu itu juga akan berbeda. Nah, bisa jadi misalnya dalam proses kandidasi mendatang, partai berpikir kalau kandidat yang dia dukung itu tidak memberikan efek politik bagi suara partai, ya untuk legislatif, mungkin dia berpikir lebih baik dia maju sendiri. Nah, makanya misalnya Pak Erlangga dia Rakernas Partai Golkar masih belum berubah, Pak, meskipun elektoralnya itu elektabilitasnya itu kecil sekali, tapi kan partai belum berubah. Karena mikirnya untuk partai legislatif kan? Dan pilkada. Ya. Nah, makanya saya kira memang hasil survei itu dia bisa dilihat sebagai satu data tren untuk melihat kecenderungan stabilitas atau volatilitas dukungan pemilih terhadap kandidat. Tapi once ketika sudah ada kandidat yang definitif, hasilnya pasti akan berubah. Dari penjelasan Anda tadi, Bung, artinya menjadi lebih seru nih ya sekarang ya? Lebih seru. Saya kira karena sudah memikirkan juga untuk yang legislatif juga. Juga akan legislatif. Syukur-syukur bisa double gitu ya, dua-duanya bisa double ya. Nah, ya. Dari penjelasan panjang lebar itu, kalau saya katakan begini, survei adalah metode yang paling tepat untuk digunakan dalam upaya membangun dan mempertinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan politik seseorang yang sedang menghadapi pertarungan dalam usaha merebut kekuasaan negara. Kalau saya bikin sistem kayak gitu benar nggak? Saya kira ya tepat Pak Trias, karena memang survei itu fungsinya pertama dia memprediksi, kemudian dia mengevaluasi kebijakan, mengevaluasi strategi kampanye, gitu ya. Evaluasi strategi kampanye juga. Tagline-nya diterima atau enggak gitu ya. Termasuk strategi evaluasi partai berarti kan? Misalnya tagline kandidat tertentu menarik atau enggak. Dia juga bisa melakukan komparasi terhadap kandidat lain, terhadap partai lain gitu. Nah, jadi saya kira
partai memang saya kira butuh untuk secara reguler melakukan pemetaan ini. Sehingga kalau dia punya peta yang datanya longitudinal, itu dia bisa mengevaluasi strategi dan kebijakan-kebijakan partai. Gitu. Ada nggak ya metode penelitian dan survei yang paling akurat untuk memprediksi hasil pilpres misalnya? Ya, saya pernah baca, benar atau salah, kalau di AS itu yang paling akurat adalah metode survei yang ekspektasi. Maksudnya apa itu? Eksperimen mungkin ya. Ekspektasi? Eksperimen ya? Eksperimen. Apa maksudnya apa itu? Ya jadi. Apakah itu benar? Apakah itu paling tepat? Jadi di dalam survei itu sendiri memang ada model-modelnya. Misalnya surveinya seperti tadi dilakukan eksperimen. Eksperimen itu ada proses, ada responden kontrolnya, ada responden treatmentnya. Nah, jadi kita ingin melihat kalau dilakukan treatment tertentu terhadap pemilih tertentu, apakah akan punya efek atau tidak. Misalnya begini, misalnya dalam survei eksperimen kita pengen mengetahui kalau partai tertentu itu dicalonkan, kalau kandidat tertentu dicalonkan oleh partai tertentu, itu bagaimana suaranya. Dibandingkan dengan pertanyaan biasa, kalau pemilu dilaksanakan hari ini, partai mana yang akan Anda pilih? Nah, itu pertanyaan saya selanjutnya nih. Nah. Ya. Ini kan selalu disebut begitu ya dalam setiap survei. Kalau jika hari ini dilakukan pilpres, menang adalah X. Katakan nggak bisa nyebut X ya, siapalah X itu bisa diisi masing. Selalu ada kalimat seperti itu kayak gitu. Itu maksudnya apa itu? Ya, jadi survei itu kan menanyakan mood publik. Yang tadi itu ya, mood ketika publik. Survei dilakukan. Oke. Nah, makanya pertanyaannya itu jika pilpres hari ini. Jika pilpres hari ini itu maksudnya ketika survei dilakukan, siapa yang kira-kira Anda pilih? Makanya dalam survei itu ada rentangnya, misalnya periodenya 1 sampai 7 Desember, 1 sampai 7 Januari. Kita tergantung masa periode surveinya. Nah, mood publik ini karena survei ini kan dia persepsi. Jadi itu siapa? Itu artinya masih mungkin, sangat mungkin terjadi perubahan kan? Nah, ya, itu yang saya bilang. Jadi karena dia memotret mood publik atau persepsi responden. Publik, persepsi itu kan bisa berubah. Misalnya dia berubah, faktor ya, banyak faktor. Misalnya kalau misalnya kita bilang soal kinerja pemerintahan ya. Evaluasi publik terhadap kinerja pemerintahan tentu bisa berubah. Misalnya kalau pemerintah membuat kebijakan yang sangat menguntungkan atau merugikan. Dampaknya kan berbeda. Misalnya kalau pemerintah mengalokasikan dana bantuan sosial, mungkin efeknya ke kepuasan lebih tinggi dibandingkan misalnya menaikkan harga BBM misalnya. Nah, itu akan berbeda. Begitu juga survei mood publik terhadap partai tertentu, kandidat tertentu, itu juga tentu akan berubah. Misalnya apakah terdapat kasus korupsi politik yang tinggi terjadi pada partai, sehingga itu menurunkan kepercayaan publik pada partai. Nah, itu akibatnya, sebabnya sering terjadi hoax itu antara lain ya. Kan juga mengaruh itu. Hoax, nah ini tergantung level pengetahuan politik masyarakat. Pada level perkotaan, tentu itu akan mempengaruhi. Jadi level perkotaan atau level masyarakat yang memiliki akses kepada informasi tentu akan mereka lebih sadar terhadap informasi dibandingkan masyarakat yang tidak punya akses, sehingga mereka juga nggak mengetahui seberapa menyebar hoax ini gitu. Kalau di Indonesia misalnya dari survei mungkin Bung Arya sudah melakukan ya, tergambar nggak orientasi kaum muda, kaum milenial untuk Pilpres 2024 nanti? Tergambar enggak? Saya kira dari sisi demografi memang pemilih milenial ini akan semakin membesar. Dan kita dalam beberapa riset di CSIS menemukan beberapa kecenderungan yang mungkin terjadi di kelompok muda ini. Pertama dari sisi isu. Oh, isu ya? Isu. Ini artinya itu sangat berubah ini kalau itu berubah. Ya. Isu di milenial ini isunya udah bukan isu-isu tradisional politik lagi nih. Isunya udah isu-isu yang sangat isu-isu aktual dan mungkin sangat mikro juga. Misalnya mereka tertarik pada isu soal perubahan iklim. Isu-isu lingkungan. Isu lingkungan ya. Isu lingkungan mereka tertarik. Itu udah mulai ya? Sampah misalnya, banjir,
ya, lingkungan hidup dan bencana lah ya. Sampah, banjir, kemudian isu soal bencana, ya. Mereka juga tertarik pada isu soal transparansi pemerintahan, isu soal kebebasan berekspresi, gitu ya. Makanya ketika isu beberapa undang-undang misalnya, mereka kan juga sangat mendorong dilakukannya revisi terhadap undang-undang ITE misalnya. Begitu juga beberapa undang-undang lain. Dan saya kira apalagi nanti di tahun depan kita akan jadi presidensi G20. Dan tentu di kalangan anak muda, karena presiden kan beberapa kali menegaskan soal 3 fokus pemerintah di G20 ya. Pertama soal pemulihan ekonomi dan kesehatan, kemudian soal digitalisasi, ya, transformasi digital, dan yang ketiga soal perubahan iklim atau energi gitu ya. Jadi isu itu bisa menjadi isu saya kira ya? isu itu akan menguat di level anak muda ke depan ya. Jadi itu di sisi itu yang saya kira terjadi perubahan gitu. Jadi sangat menarik ya dan sangat penting. Artinya ada perubahan kalau kaum muda ya, para calon pemilih itu memandang bahwa ini isunya basi gitu kan. Kandidat ini isunya basi ya, sudah akan ditinggal kan? Saya kira iya. Dan kita misalnya di level ketua umum partai, dan partai itu sebenarnya ketua-ketua umum ini sudah sadar juga bahwa ke depan akan terjadi perubahan-perubahan penting dalam politik kita, yang mau nggak mau partai juga harus beradaptasi dengan situasi yang berubah. Nah, dalam penyelenggaraan seminar 50 tahun CSIS kemarin kita mengundang hampir 7 ketua umum partai politik, 8 ketua umum partai politik, dan sebagian besar sebenarnya saya melihat ada perubahan juga dari sisi partai. Apa yang berubah? Pertama, partai mulai adaptif ya. Partai mulai sadar terhadap situasi politik dan situasi domestik dan global yang berubah, sehingga mau nggak mau mereka juga harus mempersiapkan diri dengan situasi yang berubah itu. Yang kedua, mereka juga, ketua umum ini juga sadar bahwa bagaimanapun Indonesia untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045, mereka juga harus menyiapkan langkah-langkah strategis. Ya, jadi dari sisi partai sebenarnya sudah mulai ada kesadaran untuk beradaptasi. Ini suatu hal yang bagus ya, perubahan yang sangat penting dalam. Tadi katakan tidak lagi sangat terikat pada isu-isu politik tradisional. Ya, kalau keluar dari situ kan sudah kemajuan sebenarnya kan. Misalnya soal politik identitas, mungkin itu sudah bagi kaum muda mungkin disisihkan ya. Saya kira mudah-mudahan saya memprediksi 2024 mendatang situasi kita mungkin akan sedikit berbeda dibanding yang kemarin, yang sebelum 2 pemilu sebelumnya, di mana kontestasi sangat kuat, terutama politik identitasnya. Kita berharap semua mudah-mudahan dengan situasi yang berubah ini dan kecenderungan besarnya anak-anak muda ini juga memberikan dorongan kepada partai, kepada kandidat untuk merubah style kampanyenya, pilihan-pilihan narasi atau diksinya, dan pilihan programnya. Karena saya melihatnya juga begini Pak Trias, politik identitas ini salah satunya menguat itu didorong karena kompetisi yang ketat gitu ya. Jadi agama, identitas itu digunakan untuk mendapatkan keuntungan elektoral. Cara mudah kan? Dengan cara mudah dan cepat gitu ya. Meskipun nggak efektif juga gitu. Nah, kita berharap mudah-mudahan kalau situasi lingkungan politik ini memang setengah berubah, itu mendorong partai-partai untuk beradaptasi juga. Karena itu sangat penting sekarang ini ya, peranan kaum muda ya. Saya kira untuk terus meneriakkan isu-isu baru itu. Terus bicara, harus diberikan kesempatan juga untuk berbicara gitu ya. Dan untuk itu saya kira partai juga harus melakukan perubahan-perubahan di internal, misalnya melakukan akomodasi. Kalau tidak mau ditinggal kaum muda, melakukan akomodasi terhadap pencalegan untuk anak muda. Ini kira-kira berapa persen sih? Banyak ya ini nanti ya. Kalau muda yang akan ikut memilih itu banyak ya. Berapa persen? Saya kira kalau kita mengacu pada data BPS, generasi yang usianya di bawah 40 tahun itu kan sekitar 40%-an gitu ya. Oh, cukup ya. Itu pemilih. Kalau kita turunkan di level itu penduduk ya. Kalau kita turunkan di level pemilih, dugaan saya lihat akan besar.
30-40% mungkin ada, Pak. Menentukan dong berarti ya. Saya kira menentukan, tapi persoalannya di anak muda ini saya kira adalah pertama mereka nggak terikat pada partai politik tertentu. Ya, ya. Nah itu juga satu. Makanya akan sangat tergantung pada evaluasi program. partai. Ya, mereka akan isu base. Ya, Mereka isu sangat base, ya. tergantung isu dan program. Ya. Nah, yang kedua mereka juga pada saat yang sama itu apolitis, Pak. Apolitis. Politis karena mereka berpikir partainya nggak berubah gitu. Oke. Korupsi masih tinggi gitu ya. Itu juga mempengaruhi. Itu juga mempengaruhi. Kalau partainya mau berubah, mungkin dorongan mereka untuk lebih terlibat pada aktivitas-aktivitas politik sampai mereka ikut pemilu itu mungkin juga akan kalau partainya berubah gitu ya dari sisi isu dan platform, anak-anak muda pasti akan tertarik untuk ikut. Bung Arya, tadi di awal sudah disinggung soal kurang independensinya lembaga survei. Kan bisa terjadi kan? Ya. Kan pernah waktu itu kan juga pernah ketika pemilu 2012 kalau misalnya ada lembaga survei kurang dinilai dengan kurang independen gitu ya, dinilai sangat kurang independen. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Karena yang teknis-teknis tadi itu yang disampaikan tadi. Ya gini, menurut saya kebetulan kami di Persepi itu ada semacam fakta integritas fakta integritas yang mengikat kepada semua anggota yang bergabung di perkumpulan survei opini publik Indonesia. Jadi fakta integritas itu salah satunya mengatur soal bila ditemukan misalnya ada kecurangan-kecurangan dalam proses pelaksanaan survei, itu Dewan Etik dapat bersidang dan bisa bersidang untuk mengklarifikasi itu dan bisa memutuskan apakah anggota itu akan menjadi bagian dalam perhimpunan atau tidak. Melanggar fakta integritas atau tidak. Melanggar fakta integritas atau tidak. Karena sekarang juga dalam proses pendaftaran pelaksanaan survei misalnya menjelang pemilu, itu kan KPU mensyaratkan sebuah lembaga survei itu harus tergabung di asosiasi. Nah jadi kalau asosiasinya semakin kuat, itu juga lembaga-lembaga survei yang tidak independen, yang mudah didikte oleh klien itu semakin terkikis gitu ya, semakin berkurang gitu ya. Memang kalau kita lihat pasarnya memang ada terus Pak. Kayak gitu Pak ya. Trias. Maka itu ya, saya pernah dengar tahun oleh dari LIPI kalau salah. Itu mengatakan sebenarnya 4 juta gentar membela yang bayar. Karena ada yang bilang gitu waktu itu ya. Sehingga lembaga survei itu tidak menangkap apa yang fakta yang ditemukan di lapangan, tapi membangun sebuah opini untuk menggiring masyarakat. Ya. Kan bisa pernah terjadi kayak gitu. Kalau dengan yang tadi dijelaskan Bung Arya itu sangat kecil nanti terjadi kayak gitu. Ya memang, gini, saya kira memang perubahan itu harus terjadi pada banyak aspek. Pada lembaga surveinya sendiri, kalau anggota yang bergabung di asosiasi Persepi itu proses pendaftarannya sangat ketat gitu. Kita mengecek beberapa hal terkait kompetensi itu. Nah, jadi memang kompetensinya kita lihat seberapa mampu dia melakukan kompetensi dalam hal metodologi, penyusunan kuesioner, kemampuan manajemen surveinya gitu ya. Itu tujuannya adalah untuk memastikan agar anggota yang bergabung di asosiasi itu memang paling enggak dia punya kompetensi dasar untuk melakukan prosedur baku dalam proses pelaksanaan survei. Sehingga kalau kemudian ditemukan misalnya anggota ini salah atau berbuat tidak baik gitu ya, curang misalnya, asosiasi bisa memanggil. Karena kita sudah menandatangani fakta integritas. Nah, tapi perubahan jadi juga harus dilakukan oleh saya kira media massa. Kenapa begitu? Karena bayangkan sekarang itu di level publikasi itu nggak ada filternya. Nggak ada filternya. Ya betul. Jadi asalkan judulnya survei, itu pasti naik di media massa. Padahal harusnya media massa sebagai medium untuk menyampaikan informasi, menyalurkan informasi, dia harus cek soal kompetensi itu, metodologinya bagaimana, benar atau tidak, atau mungkin juga karena nggak paham ya, atau juga mungkin karena nggak itu juga,
karena nggak paham gitu ya. Jadi makanya di kita di Persepi itu sudah ada standarisasi pelaporan hasil survei. Misalnya standarisasi itu menyangkut bagaimana proses metodologi pelaksanaan survei, bagaimana proses penarikan sampel, bagaimana prosedur wawancara, bagaimana kapan survei dilakukan gitu ya, dan hal-hal lainnya. Nah, di media massa saya kira juga harus ada standar yang baku soal pelaporan hasil survei. Tidak hanya sekedar kandidat X mendapatkan perolehan suara segini, disusul kandidat B, disusul kandidat C. Survei dilakukan segini dengan sampel segini. Ya, margin error segini. Margin error segini. Juga harus dilakukan bagaimana proses survei dilakukan, penarikan sampelnya gimana. Nah, karena begini Pak Trias, karena orang yang memiliki kemampuan statistik dasar saja itu membuat publikasi hasil survei itu sangat gampang sekali. Yeah. Makanya harus dipandu dengan bagaimana dia mengacaknya. Dia misalnya ketemu satu responden, gimana proses dia ketemu satu responden itu gimana dilaluinya. Sehingga kita bisa tahu, kalau bagi orang yang sudah paham hasil survei, yang sudah berkutik lama di dunia survei, dia bisa tahu lembaga survei ini melakukan prosedur yang ketat atau tidak, atau lembaga survei ini lembaga yang di quote unquote abal-abal. Itu orang kita udah tahu tuh. Jadi bagaimana cara membaca hasil survei itu jadinya? Ya, pertama yang lebih penting dilihat metodologinya. Nah, metodologi ini terkait misalnya apakah surveinya probabilitas atau, jadi ada kita harus melakukan checklist ya. Pertama, metodologi. Metodologi itu dia probabilitas atau enggak. Kalau probabilitas itu dia PPS, probability proportional to size. Artinya jumlah distribusi sampel pada masing-masing provinsi kalau dia survei nasional itu harus sesuai dengan proporsi di tingkat populasi. Maksudnya apa? Maksudnya kalau proporsi populasi Jawa Barat itu katakanlah misalnya 18%, di sampelnya Jawa Barat juga harus 18%. Nah, makanya kalau kita cek nih survei-survei ini, kalau misalnya proporsinya Jawa Barat 25%, dia akan bias Jawa Barat. Saya harus potong. Problemnya ya dalam pemberitaan tadi disinggung, hal-hal kayak gitu kan nggak muncul. Space-nya terbatas ya. Space-nya terbatas, tapi juga masyarakat terus nggak tahu, nggak akan sampai ke situ kan, masyarakat awam gitu loh. Nggak akan ada penjelasan seperti itu. Terus bagaimana cara taunya kan? Oh ini masuk akal tuh enggak ini kan gitu kan? Ya. Nah, makanya karena memang saya sadar juga ada keterbatasan dari space di sisi media massa, makanya menurut saya lembaga survei ini dia harus terdaftar di asosiasi. Karena kalau dia nggak terdaftar di asosiasi, itu tidak ada kontrol terhadap proses surveinya. Kalau dia terdaftar di asosiasi, ketika misalnya asosiasi merasa bahwa publikasi hasil surveinya itu bermasalah, itu asosiasi bisa memanggilnya. Tapi kalau dia nggak terdaftar di asosiasi, itu nggak ada pihak yang melakukan kontrol terhadap hasil surveinya. Iya. Jadi Bung Arya, untuk zaman tapi sekarang. begini juga sebenarnya. Gimana? Saya ingat di peraturan KPU, kalau dia nggak terdaftar di asosiasi, itu masyarakat dapat melaporkan bila menemui satu keganjilan terhadap publikasi hasil survei. Dia bisa laporkan ke KPU dan KPU dapat membentuk dewan etik untuk melakukan itu. Oke. Nah, itu kira-kira. Jadi dalam dunia politik sekarang ini, survei menjadi makin sangat penting ya, dan ini sangat penting yang perlu diperhatikan juga oleh partai politik atau semua kandidat pun juga ya. Nah, saya ingin bertanya, kalau menurut Anda, meskipun tadi saya katakan elektabilitas dan sebagainya masih dinamis dan berubah-ubah, ya, kira-kira kalau saya katakan siapa 3 besar yang kira-kira untuk tahun 24 itu, meskipun masih berubah-ubah, siapa yang menurut Anda? Kalaupun berubah, tidak akan banyak. Ini berat deh. Siapa kira-kira? Saya terus terang agak susah untuk memprediksinya, karena dari sisi partai itu belum ada endorsement resmi, kecenderungan dia akan ke kandidat mana. Ya. Tapi katakanlah misalnya 3 besar ini mendapatkan tiket, Prabowo, Ganjar, Anies. Ya. Kalau 3 besar ini mendapatkan tiket, itu
petanya nggak akan bergerak jauh dari hasil survei sekarang. Jadi dia jarak antara Pak Prabowo dengan Ganjar atau dengan Pak Anies itu mungkin selisihnya ya 3-5%. Jadi nanti akan seru ketika satu udah hilang ya? Nah, serunya ketika satunya udah hilang. Ya. Misalnya tiba-tiba Salah salah satu dari 3 itu nggak dapat tiket. Ya, terdepak. Mungkin hasilnya akan berubah drastis. Karena akan lari kemana? Ya, akan lari kemana dia. Nah, tapi begini juga. Tapi kita bisa memprediksi kecenderungan dari basis suaranya. Kecenderungan dari basis suara masing-masing. Oke. Kalau kita baca basis suaranya Pak Prabowo dan Pak Anies itu relatif sama lah. Jawa Barat, luar Jawa. Jawa Barat, luar Jawa. Luar Jawa. Okay. Dengan latar belakang demografi yang mungkin relatif sama, lebih mirip, dekatan ya. lah. Nah. Jadi artinya kalau ketiga kandidat ini maju, Pak Prabowo, Ganjar, Anies, kemungkinan Ganjar yang akan diuntungkan. Karena ada perpecahan suara. Karena ada pecah suara di Pak Anies dan Pak Prabowo. Nah, tapi kalau tiganya maju yang akan dapat keuntungan, saya kira Pak Ganjar. Ya. Makanya sekarang saya kira PDIP akan tetap memberikan ruang bagi Pak Ganjar. Karena dia sadar Bu Puan itu akan butuh waktu yang akan sangat berat sekali untuk mendekati lah paling enggak perolehan suara 3 besar ini. Sekalipun dengan dukungan partai. Jadi sekarang peluang untuk Pak Ganjar di PDIP masih sangat terbuka. Nah, karena bagaimanapun PDIP dia ingin hat-trick juga nih. Yang satu ingin hat-trick, dua juga ingin menang lagi. Double impact lah. Tadi eksekutif ya. Jadi ya. Terus. Jadi saya kira begitu petanya. Nah, tapi kalau Pak Ganjar nggak maju, PDIP siapa? Ini kan akan sulit juga. Apakah dia akan ke Pak Prabowo atau enggak? Kalau dia ke Pak Prabowo, PDIP akan berpikir panjang. Karena apa? Karena dampak politiknya, dampak elektoralnya dari sisi partai itu akan banyak didapatkan oleh Partai Gerindra. Oke. Dibandingkan PDIP. Yang dapat untung ya? Yang dapat untungnya lebih banyak Partai Gerindra nih. Karena bagaimanapun capresnya dari Partai Gerindra. Oke. Nah, makanya PDIP dilematis, dia masih akan memberikan ruang bagi Pak Ganjar. Ya. Jadi masih ini ya. Jadi saya kira itu kondisinya. Tapi nah 3 besar ini kalau mereka maju itu yang akan menentukan saya kira itu nanti adalah program ya. Program saya kira akan menentukan. Dan yang kedua tadi yang kita bicarakan sebelumnya, anak muda. Ya. Karena tantangan kita ke depan ini berat Pak Trias. Sekarang kita lihat di kota-kota di Indonesia udah banjir. Bali rusak ya lingkungan. Banjir, Lombok banjir. Lombok tinggi ya. Di mana? Kalimantan banjir, Singkawang. Medan banjir, Jakarta banjir beberapa tempat. Jadi saya kira dengan tantangan yang berat ke depan itu kita butuh calon presiden yang memang berpengalaman. Berpengalaman dan peduli pada lingkungan dan isu-isu politik ke depan. Gitu ya. Kalau kita kira-kira aja ini ya, mungkin sudah di CSS mungkin sudah survei juga. Ya kalau misalnya 3 besar tadi ya kan, kalau Ganjar kan sudah jelas PDIP, Prabowo kan sudah jelas Gerindra. Nah Anies dengan siapa kira-kira? Pengelompokan partai akan menjadi seperti apa? Pak Anies terus terang memang agak berat, terutama dari sisi partai. Karena kalau kita lihat blok koalisi sekarang, itu pasti di Perjuangan pasti. Partai Golkar pasti. Gerindra. Dan Partai Tengah. Partai Menengah. Kalau kita lihat dari sisi partai-partai menengah ini, ada Nasdem, ada PKB. Ada PAN, ada PKS ya. Nah kalau kita lihat ketika misalnya blok koalisinya udah terbentuk, ini kan plus minus Pak. Partai Golkar dia punya kursi,
tinggal cari 1-2 partai. Tapi dari sisi kandidat dia menjual enggak? kurang belum. Belum. Karena masih rendah ya, elektabilitasnya masih rendah. PDIP dia punya tiket partai, tapi di internalnya mereka belum selesai. Apakah Ganjar atau Puan. Prabowo nih, Gerindra punya partai, punya tokoh, tapi kesulitannya juga mencari. Dia belum tentu juga akan ke PDI Perjuangan, karena PDIP akan berpikir kalau dia ke PDI Perjuangan, dia sebagai nomor 2. Pak Prabowo nggak mungkin nomor 2 ya. Kita kunci dulu nih. Ya kan? Masa nomor 2 lagi. Masa nomor 2. Dia pasti nomor 1. Kalau ke PDIP akan berpikir panjang, ini siapa nih? Kalau dia tadi skenarionya dia nomor 2, otomatis Gerindra akan dapat untung banyak. Nggak hat-trick dong dia nanti. Nggak hat-trick dia nanti, ya kan? Nah, jadi kalau dia gagal dengan PDI Perjuangan, ya kemungkinannya dengan Anies pasti akan terbuka juga. Dan itu akan menyatukan suara. Ya, itu kan akan menyatukan suara. Kenapa begitu? Karena Pak Anies juga dia akan berpikir strategis. Kalau dia nggak dapat tiket, dia kan sekarang kita lihat kemungkinannya dia PKS ya. Dia ke Nasdem mungkin agak sulit juga nih. Nasdem mungkin lebih milih kandidat lain ya. Dia ke PKB, basis NU-nya gimana nih? Agak berat juga nih, ya kan? Nah, jadi nggak tertutup kemungkinan juga nanti Prabowo akan bersama Anies gitu. Iya. Nah, jadi otak-atik capres ini saya kira masih agak kabur gitu Pak. Sangat kabur gitu ya. Masih dinamis ya. Masih sangat dinamis dan kabur untuk membaca kemungkinan yang terjadi karena situasi itu pasti akan sangat berubah dengan masih cepat. 2 tahun lebih kan? 2 tahun Ya. lebih. Baik, Bung Arya, terima kasih banyak ya. Siap. Dan kita menunggu nanti hasil surveinya CSIS. Nanti akan ke survei juga kan? Ya. Ya. Mudah-mudahan. Dengan survei yang sudah ya. Yep. Sekali lagi terima kasih atas Pak Trias. perbincangan kita pada hari ini. Sahabat Trias Kredensial, terima kasih banyak telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Arya Fernandes, peneliti CSIS. Semoga apa yang kami bincangkan bermanfaat dan mencerahkan. Salam kredensial, tetap kredensial. Ya, terima kasih. Siap, Pak Trias. Ya.